Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Surasyaranita. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. NPM saya 20106310600044. Di sini saya akan membahas ada 4 subtema. Yang pertama, hakikat perkembangan. Yang kedua, karakteristik dan perbedaan individu. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan individu. Dan yang keempat, kebutuhan remaja. Baik, di sini saya akan membahas subtema yang pertama, yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Ciri-ciri perkembangan yaitu 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik. 2. Terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. 3. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Yang terakhir, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya, subtema yang kedua yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Menurut Kamus Scholes dan Saddeley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang perorangan dan oknum. Menurut KBBI 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjemahan tahan dalam perilaku. Nilai-nilai karakter ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, berhubungan dengan keluarga. Yang keempat, berhubungan dengan masyarakat dan bangsa. Dan yang terakhir, berhubungan dengan alam sekitar. Perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Gary 1963, Oxendine 1984 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut: perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan inteligasi dan kemampuan dasar, perbedaan kecakapan atau kepandaian, perbedaan kognitif, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, perbedaan individual dalam kecakapan motorik, perbedaan dalam latar belakang, perbedaan dalam bakat, dan perbedaan dalam latar belakang. Selanjutnya, subtema yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dalam perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, nilai, dan moral. Perkembangan dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi para remaja untuk lebih menuntaskan tugas-tugas perkembangannya.
Selanjutnya, subtema yang terakhir yaitu yang keempat, kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hall dalam Lillibert dan kawan-kawan 1974 memandang masa remaja ini sebagai masa-masa storm and stress karena remaja itu berupaya menentukan jati dirinya atau identitasnya. Usaha untuk menentukan jati diri tersebut dengan berbagai pendekatan agar dapat mengaktualisasikan diri. Berikut beberapa jenis kebutuhan remaja, yaitu yang pertama kebutuhan organik seperti makan, minum, bernafas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang terakhir yaitu keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Remaja seringkali dihadapi dengan masalah-masalah seperti sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Yang kedua, remaja sering mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Yang keempat, memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja terlalu mendambakan kemandirian yang merasa dirinya cukup mampu mengatasi problem dalam kehidupannya. Yang kelima, penyesuaian sosial merupakan salah satu hal yang sulit dihadapi oleh remaja yang akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama, latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan. Baik, itulah penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.